Hai guys, pada video kali ini saya akan membawakan topik tentang diagram pohon, teorema Bayes, dan distribusi probabilitas hipergeometris. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Diagram pohon. Diagram pohon merupakan grafik yang berguna untuk menyusun perhitungan yang berlangsung pada beberapa tahapan. Masing-masing bagian pada pohon tersebut adalah salah satu tingkatan dari masalah. Cabang-cabang diagram pohon diberi bobot menurut probabilitasnya. Diagram pohon juga dapat diartikan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Seperti namanya, diagram pohon berbentuk seperti pohon yang memiliki satu batang dahan yang mencabang dua atau lebih. Demikian juga dengan suatu permasalahan yang ingin kita bahas dengan menggunakan diagram pohon, yaitu terdiri dari satu kategori atau item besar yang kemudian dibagikan menjadi dua cabang atau yang lebih terperinci. Kemudian ada kegunaan diagram pohon. Yang pertama, membantu untuk menemukan akar permasalahan. Yang kedua, curah pendapat atau brainstorming untuk mendapatkan solusi. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah atau perincian kepada orang lain. Yang keempat, mengidentifikasikan ruang lingkup sebuah proyek. Yang kelima, menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, untuk menganalisa suatu proses pekerjaan secara terperinci. Lalu, di sini ada juga cara membuat pohon diagram. 1. Tuliskan topik yang ingin dibahas. Contohnya seperti permasalahan yang ingin diselesaikan, proyek yang direncanakan, ataupun nama proses yang ingin dianalisa. 2. Kembangkan topik tersebut dengan menanyakan pertanyaan selanjutnya seperti apa penyebab masalah ini terjadi? Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Gunakan pertanyaan apa dan mengapa. Ketiga, gunakan cara curah pendapat atau brainstorming untuk mengembangkan semua kemungkinan pertanyaan dan jawabannya sehingga menemukan solusi ataupun akar permasalahannya. Keempat, lakukan pemeriksaan ulang diagram pohon tersebut. Apakah semua yang tertulis diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dan apakah cukup untuk menemukan akar permasalahannya? Berikut adalah contoh diagram pohon. Diagram pohon dapat digambar secara vertikal maupun horizontal. Di bawah ini adalah contoh diagram pohon. Diagram pohon seperti masalah, penyebab, akar penyebab, dan tindakan perbaikan. Contoh kasus diagram pohon. Bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda dan merupakan bilangan genap akan dibentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Banyak bilangan yang terbentuk adalah titik-titik. A3, B5, C6, D10, dan E36. Pembahasan. Bilangan genap berarti angka terakhirnya bilangan genap yaitu 2, 4, dan 6. Diagram pohon untuk bilangan pertama, 3 dan 5 sebagai berikut. Banyak bilangan yang terbentuk adalah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Jadi, banyak bilangan yang terbentuk sebanyak 18 tambah 18 sama dengan 36. Soal ini jawabannya adalah E.
Oke guys, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi invers probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika, Bayes, dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbaharui kepercayaan dinamakan inference bias. Pada abad ke-18, Reverend Thomas Bayes, Menteri Inggris Presbyterian, merenungkan pernyataan ini. Apakah Tuhan benar-benar ada? Tertarik pada matematika, ia bermaksud mengembangkan rumus yang menuju pada probabilitas adanya Tuhan berdasarkan pada bukti yang tersedia baginya di bumi. Kemudian, Pierre-Simon Laplace memperbaiki karya Bayes dan memberinya nama teorema Bayes. Dalam bentuk rumus, teorema Bayes adalah seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah. Lalu, konsep formula teorema Bayes. Konsep formula teorema Bayes berdasar teorema probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat suatu peristiwa A dengan syarat peristiwa B didefinisikan sebagai seperti yang Anda lihat pada layar. Formula teorema Bayes. Peluang posterior adalah prediksi peluang munculnya suatu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain. Peluang prior adalah peluang munculnya suatu kejadian yang sudah kita yakini sebelumnya dan bisa jadi kejadian ini dipengaruhi kejadian yang lain. Peluang likelihood adalah peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang lain. Peluang evidence adalah sebuah ukuran pembandingan konstan berdasarkan peluang suatu informasi kejadian. Berikut ada contoh soal teorema Bayes. Sebuah warnet biasanya membutuhkan koneksi internet yang cukup agar semua aktivitas pelanggannya terjamin dari adanya pemutusan aliran paket data internet. Terdapat dua sumber layanan data internet, ISP yang digunakan yaitu ISPA dan ISPB untuk backup. Bila koneksi internet ISPA padam, maka secara otomatis ISPB akan aktif dan memberikan aliran data untuk seluruh PC klien. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan koneksi internet, baik dari ISPA maupun ISPB, yang akan mengganggu kenyamanan pelanggan. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa probabilitas terjadinya koneksi internet mati adalah 0,1. Dengan kata lain, peluang bahwa warnet itu menggunakan ISPA adalah 0,9 dan peluang menggunakan ISPB adalah 0,1. Peluang terjadi ketidakstabilan pada koneksi ISPA maupun ISPB masing-masing 0,2 dan 0,3. Pertanyaannya, 1. Berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan baik dengan ISPA maupun dengan ISPB? 2. Bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu koneksi internet berasal dari ISPB? Pembahasan nomor 1. Peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet. Diketahui PB1 sama dengan 0,9, PB2 sama dengan 0,1, PAB1 sama dengan 0,2, dan PAB2 sama dengan 0,3. B1 adalah peristiwa ISPA digunakan, B2 adalah peristiwa ISPB digunakan. A. Peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Maka PA sama dengan PB1 kali PA PB1 tambah PB2 kali PA B2.
sama dengan 0,9 kali 0,2 tambah 0,2 kali 0,3 sama dengan 0,21. Nomor 2, peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet jika koneksi internet berasal dari ISPB. Diketahui PB1 sama dengan 0,9, PB2 sama dengan 0,1, PAB1 sama dengan 0,2, PAB2 sama dengan 0,3. B1 sama dengan peristiwa ISPA digunakan, B2 sama dengan peristiwa ISPB digunakan. A. Peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Maka dengan menggunakan rumus probabilitas bersyarat diperoleh P dalam kurung B2 garis A sama dengan P dalam kurung B2 A atau P dalam kurung A sama dengan PB2 kali PA B2 atau PA sama dengan 0,03 atau 0,21 sama dengan 0,143. Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu distribusi probabilitas hipergeometris. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu distribusi berubah acak distrik yang penting. Ahli statistik sering menggunakan distribusi hipergeometrik untuk melengkapi jenis analisis yang dapat dibuat dengan menggunakan distribusi binomial. Distribusi hipergeometrik sama seperti halnya distribusi binomial, terdiri dari dua hasil yang mungkin, yakni sukses dan gagal. Namun, kita harus mengetahui ukuran populasi dan proporsi keberhasilan dan kegagalan dalam populasi untuk menerapkan distribusi hipergeometrik. Dengan kata lain, karena distribusi hipergeometrik digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, informasi tentang susunan populasi harus diketahui untuk menentukan kembali probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan berturut-turut karena probabilitas berubah. Adapun beberapa karakteristik distribusi hipergeometrik, yaitu yang pertama, distribusi hipergeometrik merupakan distribusi diskrit. Yang kedua, setiap hasil atau outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, pengambilan sampel atau sampling dilakukan tanpa pengembalian. Dan yang keempat atau yang terakhir, populasi N adalah terbatas dan diketahui. Jumlah keberhasilan dalam populasi K diketahui. Selanjutnya, contoh soal. Pada sebuah kontes mencari bakat, peserta yang hadir ada 100 dan diantaranya ada 12 wanita, sisanya adalah laki-laki. Jika diambil 10 orang secara acak, berapa peluang terpilihnya 3 orang wanita? Penyelesaiannya seperti yang Anda lihat pada layar. Definisi distribusi peluang berubah acak hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung bernama sukses dan NK bernama gagal, ialah seperti yang Anda lihat pada layar yang tertera. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber data yang saya ambil, ada beberapa saya cari di Google. Linknya sudah saya taruh jika teman-teman butuh, dan ada juga beberapa saya ambil di buku cetak. Oke guys, sekian pembahasan dari materi-materi yang sudah saya bahas. Semoga materi-materi tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Sudah saatnya saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Bye-bye.